البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Ini adalah dakwah kami dan keyakinan akidah kami. Karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri wafaqahullah. Simak baik-baik ya. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke 31. Sekarang kita masuk di halaman 31, masih menjelaskan apa? Ayat sambungan daripada khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Simak baik-baik barakallahu fiik. Kita bacakan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, Adam alaihissalam. Mafhum? Wa khalaqa minha, diciptakan dari Adam alaihissalam zauja, istrinya Hawa. Paham ya? Wa batsa minhuma, kemudian Allah Ta'ala menyebarluaskan, berkembang biak minhuma, dari keduanya. Siapa itu? Adam dan Hawa. Rijalan katsira wa nisaa, laki-laki dan perempuan. Awal mulanya Adam alaihissalam, diciptakan istrinya Hawa. Dari Adam dan Hawa lahirlah manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, kepada zat yang kalian saling meminta dengannya, dan jagalah hubungan silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa mengawasi kalian. Qala Sa'di, disimak baik-baik, berkata Al-Imam Sa'di. Siapa Sa'di ini? Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ma'ruf ya, kitab tafsirnya sering antum baca kan, yang diajarkan Ustaz Bilal itu kan. Nah, barakallahu fiik, tafsir As-Sa'di. Naam. Qala As-Sa'di rahimahullah, iftataha ta'ala hadhihi surata bil amri bit taqwa. Pahami baik-baik. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan perintah untuk bertakwa, wal hats ala ibadatih, dan dorongan, anjuran untuk mengibadahinya. Simak baik-baik kitabnya barakallahu fiik. Rugi kalau simak. Nah, kemudian wal amr bisilatil arham, dan juga perintah untuk menyambung hubungan silaturahmi. Wal hadd 'ala dzalik, dan anjuran motivasi untuk melakukan hal tersebut. Sudah kita ingat berkali-kali ya, silaturahmi, menyambung hubungan silaturahmi itu beda kaitannya dengan agama dan dunia. Paham ya? Kalau kaitannya dengan agama, kok beda manhaj, beda prinsip, beda agama, enggak boleh kita membela agama mereka, enggak boleh juga kita membela manhaj yang keliru, tidak boleh juga kita membela apa? Akidah yang keliru. Paham ya? Tapi dalam masalah dunia, muamalah dunyawiyah, walaupun orang tuanya kafir, ibunya kafirah, bapaknya kafir, masalah dunia ada di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak boleh kita mengabaikan di situ. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Dan juga kisahnya siapa? Asma bintu Abi Bakrin minta fatwa kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dalam kondisi dia masih musyrikah. Afa asilu ummi, apakah aku boleh menyambung silaturahmi untuk ibuku yang kafirah musyrikah tadi? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Na'am, sili ummak. Iya, sambunglah hubungan silaturahmi untuk ibumu. Bayangkan, menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik wa hafizakumullah jami'an, bahwasanya perintah untuk menyambung silaturahmi adalah perintah yang sangat ditekankan. La yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Paham ya? Jangan dikaitkan dengan perkara-perkara yang kaitannya dengan apa barakallahu fiik beda agama.
Kalau dalam hal dunia ya ini ya, dalam hal dunia. Kalau dalam masalah agama sama sekali antum enggak boleh bela. Paham ya? Lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah agama. Dunia muamalah transaksi enggak ada larangan. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi apa? Memiliki transaksi dengan orang Yahud, yaitu menggadaikan apa? Pakaian besi. Bayangkan itu. Orang Yahud kafir enggak? Kafir kalau dalam masalah muamalah sahal. Sebatas apa? Sebatas muamalah transaksi. Tapi kalau dalam masalah agama enggak ada toleransi. Dalam artian bela agamanya, membenarkan agamanya, muji-muji agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Nah, untuk dalam hal dunia, tafadhol, datang ke rumah orang tua walaupun kafir, ngasih beras misalnya enggak ada larangan. Semoga terbuka apa? Pintu hidayah. Caranya gitu. Nah, kita lihat. Kata beliau, wa bayyana sabab ad-da'i al-mujib li kulli min dzalik. Dan Allah Taala menjelaskan sebab yang ad-da'i, sebab yang apa? Yang mendorong. Dan itu mendorong ya. Sebab yang mendorong al-mujib, yang menghantarkan li kulli min dzalik pada masing-masing hal tersebut. Paham ya? Nah, apa yang mendorong itu semuanya? Barakallahu fi ketakwaan. Wa annal mujib lit taqwa, dan bahwasannya mengharuskan yang wajib untuk apa? Bertakwa kepadanya, anna rabbakumul ladzi khalaqakum, karena sesungguhnya Rabb kalian lah zat yang menciptakan kalian. Yang menciptakan kita semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada makhluk yang menciptakan, itu enggak ada. Paham ya? Makhluk itu tidak menciptakan, hanya mengubah. Paham ya? Walaupun nanti kelihatan si fulan masyaallah bisa bikin apa? Kipas angin. Si fulan masyaallah bisa bikin pesawat. Si fulan masyaallah bisa bikin motor. Si fulan masyaallah bisa bikin apa? Naam kapal. Itu sebenarnya bukan bikin sesuatu yang enggak ada jadi ada, bukan. Hanya mengubah, memindahkan barang yang tidak jadi menjadi barang yang jadi. Paham belum? Dirakit, diubah gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Manusia seperti itu. Walaupun lafaznya menciptakan. Si fulan menciptakan lampu. Nah, enggak mungkin. Bismillah, lampu jadi lampu, enggak mungkin. Dirakit dulu. Dirakit dulu, diproses dulu, monitornya, paham ya? Apanya komponen-komponennya, paham, dirakit kemudian apa? Nah, disambung dengan setrumnya, nyalalah menjadi lampu misalkan. Paham ya? Itu proses dulu, bukan langsung jadi gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kun fayakun, itulah. Nah, barakallahu fi keistimewaan dan juga kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqakum wa rabbakum bi ni'amihi dz'azimah, masyaallah. Dikarenakan Rabb kalian adalah zat yang menciptakan kalian dan memberi rezeki kepada kalian dan mengatur kalian dengan nikmat-nikmat yang sangat agung. Coba nikmat yang antum rasakan sejak antum dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan, ketika berada di perut ibu kita dan kalian semuanya, dikasih rezeki enggak kira-kira? Ayo, antum ketika berada di perut ibu kita dulu sebelum kita dilahirkan, ketika usia 8 bulan lah taruhlah, itu biasanya gerak-gerak kan? Gerak-gerak dalam perut itu ya, dalam keadaan itu ada kehidupan di situ. Paham ya? Rezeki. Ibunya pun makannya enggak sembarangan, enggak mungkin dia minum racun biar mati anaknya. Paham ya? Kecuali udah rusak akalnya misalkan. Paham ya? Nah, dia akan memilih makanan-makanan yang bagus, nutrisi yang bagus untuk anaknya. Bayangkan, rezeki sudah diatur semuanya. Semenjak usia berapa? Dicatat rezekinya. Usia berapa? Kurang lebihnya 4 bulan atau 120 hari. Diperintahkan malaikat untuk mengambil catatan dalam Lauhul Mahfuz, dipindahkan, dicatat rezekinya, ajalnya. Si fulan rezekinya bagaimana? Kapan matinya? Dalam kondisi baik atau buruk? Tercatat semuanya sebelum dilahirkan kita semuanya, bayangkan itu. Paham ya? Kalau kita meninjau balik atau istilahnya kembali ke belakang dikit lah taruhlah. Walaupun istilahnya enggak terlalu jauh lah, ikan, kemudian binatang yang sekecil apapun, binatang yang sebesar apapun, itu rezekinya semuanya Allah Taala yang ngatur. Kita enggak akan mampu. Coba antum sekarang Ahmad misalkan ditugaskan, nah barakallahu fik, dalam sehari ngasih makan ikan paus 3 kali sehari. Mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Pisang hijau enggak mempan. Paham ya contohnya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya itu yang namanya manusia tidak akan mampu ngasih makan ikan paus sebesar itu. Siapa yang ngasih makan? Allah SWT. Bayangkan 3 kali sehari. Makannya bagaimana coba? Ikan sebesar itu. Manusia enggak mampu, tapi Allah Taala yang berikan rezeki. Sekarang taruhlah hewan yang enggak besar, kecil aja lah, kutu. Atau istilahnya apa ya? Bakteri. Virus yang sekecil itu ya, harus pakai mikroskop atau apa gitu melihatnya. Coba ngasih makan 3 kali sehari.
Mampu nggak kira-kira? Antum kasih makan apa coba? Kita nggak tahu kan apa yang cocok yang dimakan dia. Tapi Allah Ta'ala mampu. Masya Allah. Kita lihat sini. Allati min jumlatiha khalaqakum, di antaranya rezeki yang paling besar tersebut adalah, nikmat yang besar tersebut adalah Allah Ta'ala menciptakan kalian min nafsin wahidah. Simak baik-baik, dari jiwa yang satu. Siapa itu jiwa yang satu? Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan kemudian apa, barakallahu fiik, Allah Ta'ala menciptakan dari Adam alaihissalam istrinya. Siapa istrinya? Hawa. Naam, Masya Allah. Liyunasibha, agar apa? Berkecocokan dan sesuai. Fayaskun ilaiha, agar tenang kehidupannya. Tenang dalam kondisi karena ada suami istri kan. Wa tatimmu bidzalika ni'mah, dan sempurna kenikmatannya. Karena kalau cuman baru sendirian, paham ya? Belum ada istri itu belum sempurna sebenarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, termasuk kesempurnaan agama Islam ini diantaranya adanya pernikahan. Laki-laki, perempuan. Lihat ini. Wa tatimmu bidzalika ni'mah. Makanya kalau ada orang laki-laki kok senang laki-laki, paham ya? Itu dipertanyakan kesehatan akalnya. Normal enggak dia itu? Jangan-jangan cuma 55%. Aneh itu, mau laki-laki kok senang laki-laki. Aneh kan? Surat-suratan, chattingan. Paham ya? Kefhaluk ya akhi. Paham ya? Kalau dia cuma sekedar tanya enggak masalah, tapi kalau cinta, mencintai laki-laki seperti mencintai perempuan, ini kan berarti kelainan gitu loh ya. Allah musta'an, sudah keluar dari apa? Batas kenormalan. Makanya Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam akhir-akhir kitab Riyadhus Shalihin, melihat sendiri ya, matan Riyadhus Shalihin, bab tahrimun nadhar. Ilal amrad, enggak salah seperti itu ya, semaknanya itu. Bab diharamkannya melihat anak laki-laki kecil yang apa, belum tumbuh jenggotnya. Paham ya? Kalau menimbulkan fitnah. Paham ya? Bayangkan laki-laki kecil yang belum tumbuh jenggotnya, yang masih halus wajahnya, barakallahu fiik. Itu aja ada larangan untuk melihatnya kalau menimbulkan fitnah. Kalau orang Indonesia biasa, hidungnya kan pesek ya. Kalau orang Arab, anak-anak kecil itu biasanya usia-usia ABG itu kalau kadang-kala ya, yang namanya setan menghias-hiasi, kadang-kala mirip seperti perempuan. Paham ya? Makanya Imam Nawawi meletakkan bab itu. Kalau antum enggak percaya, cek nanti ya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah di akhir-akhir itu ya. Nah, bab haramnya melihat perempuan ajnabiyah dan juga barakallahu fiik, laki-laki amrot itu yang belum tumbuh jenggotnya. Paham ya? Makanya di sana di Yaman sana kebiasaan di pondok-pondok itu kalau laki-laki belum tumbuh jenggot suruh pakai sorban. Enggak boleh diginikan pakai sorbannya. Paham ya? Biar tidak serupa dengan perempuan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi haramnya itu kalau menimbulkan fitnah. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi ini sekedar apa? Selingan bahwasanya normalnya laki-laki itu cinta dengan perempuan, bukan laki-laki cinta dengan laki-laki. Paham maksudnya? Kalau teman bersahabat, berteman enggak masalah, tapi kalau sampai cinta sampai mau menikahi laki-laki berarti kan udah rusak. Allah musta'an. Karena ada di negara-negara gharab sana, ya, negara barat sana sampai diperbolehkan itu. Laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Normal enggak kira-kira? Enggak normal. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kaum Nabi Lut alaihissalam, kenapa dibinasakan di antaranya? Ya tadi itu, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sukanya sama perempuan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Kita lihat dikit lagi. Na'am wa yasul bihi surur, dan dengan adanya pasangan tadi itu akan terhasilkan yang namanya kebahagiaan. Bahagia barakallahu fiik kalau sudah sempurna suami istri. Apalagi ada anak. Paham ya? Tambah bahagia lagi. Antum pulang ke rumah, assalamualaikum. Anak jawab waalaikumsalam. Anaknya. Paham ya? Senang barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wa kadzalika minal mujib ad-da'i taqwa tasa'ulukum bihi wa ta'dhimukum, masyaallah. Seperti itu pula termasuk faktor yang mendorong untuk apa? Bertakwa kepada Allah Taala adalah apa? Permintaan kalian dengan nama-nama Allah Taala dan pengagungan kalian. Biasanya kan as'alak billah itu biasanya. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Perhatikan baik-baik ya. Orang Arab kalau sudah ngomong as'alak billah itu biasanya jarang sekali nolak. Paham ya? Awalnya misalkan ya akhi insyaallah ba'din ba'da duhur ta'ti indana ghada ma'ana. Nanti habis duhur makan siang di rumah kami. Dia nolak-nolak. Tapi kalau udah ngomong as'alak billah ya akhi. Wallahi as'alak billah, ambil gini. Dekat singkot ini. As'alak billah. Itu mau enggak mau biasanya langsung mau orangnya. Paham ya? Ana juga heran kenapa, tapi itu udah ma'ruf kalau orang Arab itu. As'alak billah ya akhi.
Orangnya nanya-nanya enggak dijawab, kalau as'alak billah. Aku meminta barakallahu fiik kepadamu dengan menyebut nama Allah, langsung dia. Masya Allah. Paham ya? Nah, kalau istilah lain mereka jahi. Jahi indak. Jahi itu istilahnya apa ya? Semacam kedudukan ya. Aku semua ini seakan-akan untukmu dah gitu. Sambil lempar sorban dilempar. Berat itu. Paham ya? Langsung apa mau dia? Itu orang Arab yang ma'ruf seperti itu ya. Nah, ini lihat ini. Ya, yang kalian apa saling meminta. Nah, barakallahu fiik dengan menyebut nama Allah Ta'ala meminta apa? Meminta di antara kalian saling meminta di antara kalian. Perhatikan ini, hatta innakum idza aradtum qada'a hajatikum wa ma'aribakum wa ma'aribikum. Perhatikan di situ simak baik-baik. Sampai-sampai sesungguhnya kalian apabila ingin menunaikan kebutuhan kalian dan juga apa? Ma'arib artinya sama. Ma'arib itu artinya hajat sama. Paham ya? Ma'arib itu artinya sama. Hajat. Nah, menunaikan apa? Kebutuhan kalian. Tawassaltum biha bis-su'al billah. Engkau tawassul dengannya, dengan nama-namanya, dengan meminta kepada Allah Ta'ala. As'alak billah. Seperti itu. Fayaqul man yuridu dzalika li ghairihi, maka dia mengatakan kepada orang yang dia inginkan kepada yang lainnya, as'alak billah. As'aluka billah antaf alal amral fulani. Aku minta kepadamu dengan menyebut nama Allah agar engkau mengerjakan barakallahu fiik urusan atau perintah fulan misalkan seperti itu. Paham ya? Nah, ini kadang ma'ruf dengan orang Arab. Kalau antum nanti enggak percaya ke Yaman sana. Untuk bukti yang paling dekat ke Yaman adalah atau ke Saudi lah. Kalau orang Arab ini ma'ruf, as'aluk billah itu ma'ruf sekali. Paham ya? Paham seperti itu. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fiikum. Apa kata beliau sini? Li'ilmihi bima qama fi qalbihi min ta'dhimil da'i alla yarudda man sa'alahu billah. Penting ini. Dikarenakan pengetahuan dia, ilmu dia, bima qama fi qalbihi, dengan apa yang ada dalam hatinya, min ta'dhimillah, berupa apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ad-da'i, yang mendorong alla yarudda man sa'alahu billah, yaitu dengan yang mendorong dia apa? Agar dia tidak menolak orang yang minta dia atas nama Allah Taala. Bayangkan enggak nolak. Nah, ini kalau enggak percaya buktikan. Ini sudah berkali-kali buktikan ini ya. Kalau di Yaman sana atau di Arab sana kalau udah ngomong as'aluk billah ya akhi, langsung mau biasanya. Awalnya diundang ya enggak mau dulu, banyak alasan gitu, as'aluk billah. Langsung mau dia. Aneh sekali kan? Masya Allah, ini termasuk keutamaannya. Kalau enggak percaya buktikan nanti ya kalau ke sana ya. Semoga bisa ke sana semuanya ya. Nah, barakallahu, kita lihat sini. Fakama 'azzamtumuhu bidzalik faltu'azzimuhu bi ibadatihi wa taqwa. Masyaallah, sebagaimana engkau mengagungkan, sebagaimana kalian mengagungkannya dengan hal tersebut, maka agungkanlah Allah SWT dengan mengibadahnya dan bertakwa kepadanya. Sedikit lagi, wa kadzalikal ikhbar bi annahu raqib, dan seperti itu pula pengkabaran bahwasanya Allah Ta'ala raqib. Apa raqib? Zat yang Maha mengawasi. Ay muttali'un 'alal ibad, yaitu senantiasa mengawasi, memonitor hamba-hambanya, fi hali harakatihim wa sukunihim, dalam keadaan gerak-geriknya mereka dan juga tenangnya mereka. Paham ya? Ketika tenang, diam, gerak-gerik, semuanya dimonitor, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik ya. Wa sirrihim wa 'alanihim, ketika diam-diam, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jami' ahwalihim, dan seluruh keadaan mereka, bayangkan sembunyi dimanapun tahu Allah taala. Paham ya? Sudah kita lewati kan pengetahuan Allah taala yang sangat luas, luar biasa. Semut hitam di bawah batu hitam, di laut yang paling dalam, di kegelapan gelap gulita, hujan deras. Bayangkan itu. Nah, tahu enggak Allah taala? Tahu. Kita enggak tahu, semutnya sudah putih, besarnya sejempol kaki ini. Paham ya? Nah, di atas batu yang warnanya hitam. Kadang kita enggak ngelihat. Harus pakai senter lah nih. Itu manusia terbatas pengetahuannya. Tapi Allah SWT ilmunya sangat luas sekali. Barakallahu fiik. Semut hitam, perhatikan ya, di bawah batu hitam, di kegelapan yang gelap gulita, hujan deras, di lautan yang paling dalam. Coba bayangkan. Laut itu semakin dalam semakin gelap loh. Kalau nggak percaya, buktikan. Paham ya? Biasanya orang kalau menyelam di laut itu pakai senter. Oh, dalam sekali itu. Mencari ikan itu pakai senter biasa di dalam. Ngeri. Barakallahu fiik. Itu kebesaran apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ana juga belum pernah menyelam ya, cuman kabarnya seperti itu, semakin dalam semakin gelap dalam. Paham ya? Seperti itu. Sedikit lagi kata beliau, na'am wa muraqiban lahum fiha mimma yujib muraqabatah. Wa na'am, dalam keadaan Allah Taala mengawasi mereka
Yang itu semuanya termasuk perkara-perkara apa? Yang mengharuskan apa? Mendatangkan apa? Pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa syiddatul haya minhu. Paham ya? Nah, yang apa? Sesuatu yang menyebabkan apa? Merasa diawasi dan apa? Besarnya rasa malu dari orang tersebut. Biluzumi taqwa, itu dengan cara bertakwa kepada Allah taala karena diawasi malu gitu loh. Paham ya? Sebagaimana orang kerja di suatu pekerjaan, ada bosnya, dia karyawannya. Kalau tunggu bosnya ya macam-macam enggak kira-kira? Kerjanya luar biasa dia, enggak disuruh nyapu pun nyapu dia. Kalau ditunggu bosnya. Paham ya? Karena merasa diawasi. Coba kalau bosnya pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung dia santai gitu, tidur-tiduran, delosor-delosoran itu ya. Nah, tapi kalau diawasi bosnya, Masya Allah semua disapu, dipel semuanya. Paham ya? Yang enggak ditarik-tata sama dia. Paham ya? Yang enggak perlu dipahat sama dia karena merasa diawasi. Bayangkan itu. Nah, kita lihat di sini. Wa fil ikhbari bi annahu khalaqahum min nafsin wahidah wa annahu batsahum fi aqtaril ard. Dan juga dalam pengkabaran tersebut, di dalam kabar tersebut Allah Taala menciptakan mereka dari satu jiwa. Siapa tadi? Satu jiwa. Siapa tadi? Adam alaihissalam. Dan bahwasanya Allah Taala menyebarluaskan, memperkembangbiakkan istilahnya gitu. Diperluaskan fi aqtaril ard, pada seluruh bumi ini. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kulit hitam, kulit putih, ada mata biru, mata hitam, paham ya? Atau hitam putih, ada hitam biru, macam-macam. Paham seperti itu. Naam. Ma'ruju'ihim ila aslin wahid, bersamaan mereka semuanya kembali kepada sumber yang satu, Adam alaihissalam. Liya'tib ba'duhum 'ala ba'd, agar mereka saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Wa yuraqiq ba'duhum 'ala ba'd, agar saling lemah lembut di antara mereka. Wa qarana al-amr bittaqwa bil amr bi birril arham wa nahyan qati'atiha. Dan menggabungkan di sini Allah Taala menggabungkan perintah untuk bertakwa kepadanya dengan perintah untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada apa? Nah, barakallahu fiik. Karib kerabat dan larangan dari memutuskan hubungan silaturahmi. Liyu'akkid hadzal haq, untuk menguatkan hak ini. Wa annahu kama yalzam al-qiyam, dan bahwasanya sebagaimana barakallahu fiik, mengharuskan untuk menegakkan atau melaksanakan bihaqqillah Allah taala, kadzalika yajibul qiyam bihuquqil khalqi, demikian pula wajib menegakkan melaksanakan hak makhluknya, khususan al-aqrabin minhum, perhatikan, terkhususkan orang-orang dekat di antara mereka. Seperti itu. Simak baik-baik kitabnya. Balil qiyam bihuquqihim wa min haqqillahi alladzi amara bih, masyaallah. Bahkan menegakkan, melaksanakan hak mereka merupakan apa? Merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah perintahkan dengannya. Fata'ammal kaifa iftataha hadhihi surata bil amri bittaqwa. Perhatikan sekarang bagaimana Allah telah membuka surat ini dengan perintah untuk bertakwa, wasilatul arham wal azwaj umuman, dan perintah untuk menyambung hubungan silaturahmi, dan juga apa? Barakallahu fiik, perintah untuk berpasang-pasangan secara umum. Summa ba'da dzalik fassala hadil umur atamma tafsil. Kemudian setelah itu Allah merinci perkara-perkara ini dengan apa? Rincian yang paling sempurna. Min awal surah ila akhirnya, dari awal surat sampai akhir surat. Faka'annaha mabniyatun ala hadil umur al-madhkurah mufassalatan lima ajmala minha muwaddihatan lima abham. Seakan-akan dibangun di atas perkara-perkara yang disebutkan tersebut, merinci terhadap perkara yang Allah telah globalkan dan menjelaskan perkara yang masih tersembunyi. Masya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.